Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Nur Khalifah dari 2E PGSD dengan NIM 2009753 menjelaskan materi dengan berkaitan kurikulum, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Silahkan disimak ya. Mari menyimak semua teman-teman. Baik, kurikulum merupakan aspek yang paling penting dan berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pendidikan nasional. Kurikulum memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan. Pengembangan kurikulum bukanlah proses instan, sehingga harus ada kajian yang matang. Guru sebagai seorang pelaksana kurikulum juga perlu mengetahui dan mengkaji prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya itu, apa itu pengembangan kurikulum? Apa saja sumber-sumber dari prinsip pengembangan kurikulum? Apa saja tipe-tipe dari prinsip pengembangan kurikulum? Dan terakhir, apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Menurut Hamalik pada 2008, pengembangan kurikulum didefinisikan sebagai perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum, yang langkah pertama yang dilakukan adalah membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan diimplementasikan oleh guru dan siswa. Implementasi kurikulum yaitu upaya memindahkan perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum adalah tahap akhir yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum untuk melihat sejauh mana hasil pembelajaran tersebut, tingkat pencapaian program yang sebelumnya telah direncanakan, dan hasil dari kurikulum tersebut. Jadi, pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan kurikulum dengan mengubah ataupun memodifikasi kurikulum demi mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada umumnya, pengembangan kurikulum ini adalah pembaruan kurikulum setelah dilakukannya evaluasi terhadap kurikulum yang sudah dilaksanakan. Pengembangan kurikulum bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah. Selanjutnya yaitu sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Peter F. Olivia dalam Prasetyo dan Hamami pada 2020 mengemukakan bahwa ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu ada empiris data atau data empiris, yang kedua ada experimental data atau data hasil penelitian, yaitu ada kisah rakyat atau folklore kurikulum. Selanjutnya itu ada tentang keyakinan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, serta pemahaman umum yang ada dalam suatu masyarakat. Selanjutnya terdapat 2 sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ilmiah dan non-ilmiah. Sumber ilmiah diperoleh dari hasil penelitian dan informasi evaluasi kurikulum sebelumnya. Sementara sumber non-ilmiah diperoleh dari budaya masyarakat sekaligus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Semua data dari kedua sumber tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan bagi kegiatan pengembangan kurikulum sebagai sumber prinsip yang akan dijadikan pegangan. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Tipe-tipe pengembangan kurikulum adalah tingkat ketepatan dan ketetapan prinsip yang digunakan. Hal ini berkaitan dengan sumber dari prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri. Ada data, fakta, konsep, dan prinsip yang tingkat kebenarannya tidak diragukan lagi, karena sudah dibuktikan secara empiris dalam suatu penilaian yang berulang. Adapun tipe-tipe prinsipnya, yang pertama ada kebenaran utuh atau menyeluruh.
Whole truth. Kebenaran utuh atau menyeluruh merupakan sebuah data, konsep, atau prinsip yang didapatkan serta telah dibuktikan melalui proses penelitian dan berulang, sehingga prinsip tersebut bisa digeneralisasi dan dapat diterapkan di tempat yang berbeda. Dari prinsip ini adalah semua orang yang terlibat dalam lingkungan pengembangan kurikulum setuju bahwa untuk mencapai tingkat materi pembelajaran lebih tinggi, peserta didik harus belajar mengenai materi pembelajaran prasyarat terlebih dahulu. Yang kedua ada kebenaran parsial atau partial truth. Kebenaran parsial adalah sebuah data, konsep atau prinsip yang diperoleh serta terbukti melalui proses penelitian. Namun sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan di tempat yang berbeda karena data yang terbatas dan tidak bersifat umum. Salah satu contoh kebenaran parsial yaitu terdapat beberapa ahli berpendapat bahwa pencapaian prestasi atau hasil belajar peserta didik akan lebih tinggi jika peserta didik itu dikelompokkan pada jenjang usia yang sama ketika proses pembelajaran. Yang terakhir ada anggapan atau dugaan atau hipotesis. Dugaan atau hipotesis adalah sebuah anggapan yang merupakan hasil dari pemikiran akal sehat manusia atau common sense. Pada hakikatnya, baik kebenaran utuh maupun kebenaran parsial adalah hasil dari sebuah dugaan yang sudah terbukti melalui penelitian ilmiah. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apa sih isinya? Yaitu Sukma Dinata menyatakan prinsip pengembangan kurikulum terbagi dua jenis, yaitu prinsip umum dan spesifik. Prinsip umum pengembangan kurikulum yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitas. Prinsip khusus pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, pemilihan konten pendidikan, belajar mengajar, pemilihan media dan alat belajar, dan yang terakhir yaitu pemilihan kegiatan penilaian. 5 prinsip yang sama dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip ini dimaksudkan kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik merupakan kurikulum yang berisi hal solid, tetapi di dalam implementasinya dimungkinkan menyesuaikan berdasarkan kondisi regional, waktu, dan kemampuan, serta latar belakang anak. Kurikulum ini menyiapkan anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang dirancanakan sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Jika sebuah program pembelajaran diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukanlah halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan, agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal sehingga hasilnya maksimal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada prinsip efektivitas. Efektivitas di sini yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran tercapai. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dengan demikian, pengembangan kurikulum harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah disebutkan di atas. Dalam implementasinya, dalam proses pembelajaran adalah
bagaimana tujuan pengembangan kurikulum ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan oleh semua pihak, terutama efektivitas pembelajaran di kelas. Baik, sampai sini materi yang saya jelaskan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai berjumpa di waktu selanjutnya.